Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hani, langkah Agam terhenti saat melihat seorang pria berjalan ke arah mereka. Siapa lagi pria ini? Gumamnya dalam hati, sembari menatap pria itu dengan tajam. Pria yang diperkirakan usianya sekitar 40 tahunan. Peter, Cleo berjalan menghampiri kekasihnya, kekasih entah yang keberapa, karena ia punya banyak kekasih yang tidak terhitung jumlahnya. Kenalkan, dia Peter kekasihku, dan Peter, kenalkan, dia kakakku, Agam Mateo. Peter Wan, ia mengulurkan tangannya. Agam hanya diam menatap uluran tangan tersebut, sembari menelisik pria yang dikatakan sebagai kekasih adiknya. Entah kekasih yang mana lagi, karena ia tahu betul adiknya seorang player. Cleo yang melihat Agam tidak menyambut uluran tangan kekasihnya, langsung memperkenalkan Peter pada Boy Arbeto, Tita, dan juga Baby. Peter keturunan Belanda Indonesia, jadi dia mengerti bahasa kita, ucapnya kemudian setelah para sepupunya berkenalan. Pilihan yang bagus, ucap Boy sengaja ingin memanas-manasi Agam, lalu beranjak pergi dari tempat tersebut, masuk ke dalam mansion bersama istrinya. Dan tentu saja Baby pun ikut ia ajak, karena tahu Agam dalam keadaan marah. Kini di depan mansion Richard hanya tinggal Agam, Cleopatra, dan Peter. Agam masih saja diam, sembari menunggu kedatangan kedua orang tuanya untuk meminta penjelasan pada mereka dengan perubahan Cleo yang bertambah berani. Hampir setengah tahun ia tidak bertemu dengan adiknya, dan kini Cleo menjadi lebih tidak terkendali dari sebelumnya. Pantas saja, kemarin Mamini sempat mengatakan Cleo akan tinggal di Jakarta. Mungkin ini alasan maminya mengirimkan kembali adiknya itu. Cleo, kenapa kalian di sini? Minnie yang baru sampai mendekati putra dan putrinya. Ada apa ini? David yang melihat ketegangan di antara anak-anaknya itu menatap pada Agam dan Cleo secara bergantian. Aku butuh penjelasan. Agam menatap tajam pada adiknya. David dan Minnie yang mengikuti tatapan Agam hanya bisa menghela nafasnya dengan berat. Mereka tahu Agam pasti marah saat mengetahui penampilan Cleo yang berani. Meski berpakaian dengan model terbuka seperti itu hal yang wajar di luar negeri, tapi tetap saja di dalam keluarga besar mereka tidak ada yang pernah berani berpakaian terbuka seperti yang dikenakan Cleo saat ini. Nanti kita bicara, sekarang kalian masuk, perintah David pada putranya. Agam mengikuti apa yang diperintahkan David, begitu pula Cleopatra yang membawa kekasihnya untuk masuk ke dalam mansion. Hingga kini tersisa Gemini dan David yang tengah saling menatap. Ini semua karena kau yang tidak tegas pada putri kita. Ketus Minnie ingin beranjak dari tempat tersebut, namun langkahnya ditahan oleh David Mateo. Kita sudah membahas ini sayang, kau kan tahu kebahagiaan Cleo ada pada dunia modelingnya. Apa salahnya aku mendukung yang diinginkan putri kita? Salah, tentu saja salah, karena di dalam keluarga besar kita tidak ada yang berprofesi sebagai seorang model, yang berfoto dengan pakaian mini, bahkan bikini. Minnie meninggalkan suaminya dengan perasaan kesal di hatinya. Sementara David menghela nafasnya dengan kasar karena lagi-lagi harus bertengkar dengan istrinya karena Cleopatra. Padahal David hanya ingin menjadi ayah yang baik dengan memberikan kebebasan pada putra dan putrinya. Ia tidak mau memperlakukan ketiga putrinya itu seperti Dad Dimitri yang memperlakukan Kak Dila karena ia merasa kasihan saat melihat kakaknya tertekan karena kelakuan Dad Dimitri yang sangat overprotective. Meskipun David membebaskan pergaulan ketiga putrinya, tapi ia menjaga ketiganya dari jarak jauh dengan menaruh bodyguard kemanapun ketiga putrinya pergi. Karena walau bagaimanapun, David tidak ingin putri-putrinya diperlakukan tidak baik oleh para pria hidung belang seperti dirinya dulu. Dan selama ini yang dilihatnya, Cleo tidak pernah dipermainkan oleh para pria hidung belang. Tetapi putrinya lah yang mempermainkan beberapa pria sekaligus.
Ada rasa bangga di mana putrinya itu menjadi penakluk para pria, sekaligus bisa menjaga dirinya dengan baik. Tapi ada rasa takut kalau apa yang dilakukan Cleopatra yang selalu mempermainkan para pria itu akan menjadi bumerang pada dirinya sendiri suatu saat nanti. Kau baik-baik saja?" tanya Baby, karena melihat suaminya diam saja sejak mereka masuk ke dalam kamar yang sudah disiapkan oleh keluarga Richard untuk mereka beristirahat. "Aku baik-baik saja, kemarilah." Agam menepuk di kedua pahanya. Dengan senang hati Baby duduk di pangkuan suaminya, karena sejak tadi ia begitu merindukan kehangatan pria itu yang hanya bisa didapatkannya saat mereka hanya berdua. "Kau pasti memikirkan Kak Cleo." Baby mulai mengusap rambut Agam saat pria itu menenggelamkan kepalanya di ceruk lehernya. Agam hanya menjawab dengan singkat. "Kau pasti terkejut dengan penampilannya." Lagi-lagi ia hanya menjawab dengan singkat. "Tapi menurutku penampilan Kak Cleo keren dan modis, bahkan aku ingin mengikuti cara berpakaian." "Jangan macam-macam," potong Agam dengan cepat. "Berani kau berpakaian seperti itu, aku akan mengurungmu." Baby tertawa saat melihat sikap posesif Agam yang menunjukkan pria itu begitu mencintainya dan menjaganya. Sesuatu yang dulu hanya bisa diimpikannya, kini bisa ia rasakan setelah perjuangannya selama ini untuk meluluhkan hati seorang Agam Matteo. "Kau dengar?" Agam menarik daun telinga istrinya. "Iya, aku dengar." Baby mengusap telinganya dengan bibir yang mengerucut. "Tapi aku tidak janji," gumamnya dalam hati. Karena jika tidak salah ingat, Cleo akan ikut pulang bersama mereka dan tinggal di Jakarta. Itu artinya Baby bisa belajar tentang fashion dari adik iparnya itu. "Oh ya, tadi kalian bicara apa saja?" "Tidak ada, lebih tepatnya belum." Agam memejamkan kedua matanya, mencari kenyamanan dengan mendekap tubuh Baby. Karena saat ini pikirannya sedang kacau saat mengingat bagaimana penampilan Cleopatra Matteo yang seperti wanita nakal dengan menggandeng seorang sugar daddy. Ada perasaan bersalah pada diri Agam karena tidak memperhatikan ketiga adiknya, terutama Cleopatra yang sejak dulu selalu membuat ulah, karena ia pikir ketiga adiknya tinggal bersama kedua orang tuanya, jadi tidak mungkin adik-adiknya akan salah jalan. Tapi kenyataan yang Agam terima sungguh membuatnya terkejut, dan ia juga belum melihat keberadaan kedua adiknya yang lain apakah mengikuti jejak Cleopatra atau tidak, karena keduanya sedang pergi bersama Lu dan Leo. "Kau mau kemana?" Agam menarik pinggang Baby saat istrinya itu hendak beranjak dari pangkuannya. "Aku ingin keluar." Baby berusaha melepaskan diri dari dekapan suaminya. "Sebentar lagi jam makan siang. Aku ingin menemui Kak Lea lebih dulu." Karena keluarga besar mereka akan berkumpul untuk makan siang bersama. Jadi ini kesempatan Baby untuk mengobrol dengan sepupunya itu. 15 menit, bisik Agam. 15 menit, apa maksudmu? Baby mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. "Waktu yang cukup untuk kita bercinta." Belum sempat Baby protes, mulutnya sudah lebih dulu dibungkam oleh sebuah bibir. Baby mendorong dada bidang suaminya setelah tautan bibir mereka terlepas. "Kau bilang tidak akan minta, tapi apa ini?" ketusnya saat mengingat bagaimana Agam dengan percaya diri mengatakan tidak akan pernah memintanya untuk bercinta. "Ini bukan permintaan, ini perintah." Dengan tidak sabaran, Agam menarik pakaian yang dikenakan Baby, membuangnya dengan asal, seraya membungkam bibir istrinya yang hendak protes. Sungguh ia sudah menahan keinginannya untuk menyentuh Baby sejak mereka masih berada di Jakarta. Dan kini tidak akan Agam biarkan kesempatan yang ada di depan matanya lewat begitu saja. Walaupun hanya 15 menit, tapi setidaknya Agam bisa menyalurkan rasa cintanya itu daripada ditahan kembali sampai nanti malam.
Waktu yang diminta Agam selama 15 menit menjadi molor 1 jam. Pria itu bahkan tidak memperdulikan pelayan yang beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk memberitahu mereka makan siang sudah siap dan seluruh keluarga besar menunggu di ruang makan. Agam terus menggempur istrinya dan baru berhenti saat Baby mengingatkan keluarga besar pasti sedang menunggu kedatangan mereka.